Silakan Pak Menteri. Dalam ilmu psikologis massa Pak ya, jadi kadang-kadang lobby itu juga tidak mesti harus kita expose ya, tetapi endingnya, finalnya, hasilnya yang kita itu lebih penting ya. Pada malam itu bukan hanya malam itu saja, karena Bu Sri Mulyani juga kemarin kita undang ke Istiqlal ceramah, kemudian juga buka puasa. Jadi hampir setiap hari kami ketemu Bapak. Dan sayalah yang mungkin memberi masukan pertama bahwa setelah kami melakukan studi yang sangat mendalam sistem penganggaran di kementerian kami, ternyata banyak hal yang perlu kita lakukan. Efisiensi, mungkin bukan efisiensi, tapi relokasi anggaran lah. Banyak sekali kepentingan kita yang lain, tapi kok itu masuknya ke misalnya penerbangan, ya, ke transportasi dan seterusnya. Dan akhirnya kami rapat dengan para eselon 1 Kementerian Keuangan dengan meminjam sistemnya beliau untuk menyisir anggaran-anggaran mana yang paling efektif untuk bisa kita lakukan di Kementerian Agama. Jadi sistemnya Kementerian Keuangan itu mungkin kementerian pertama yang dapat adalah kami dari Kementerian Agama, bahkan diantar oleh Pak Sekjen dan Wakil Menteri Keuangan datang di kantor kami Pak ya. Nah, saya yakinkan kepada Ibu Sri Mulyani bahwa apa yang kami usulkan ini sudah melalui penelitian saya. Percayalah bahwa ini tidak usah dianalisis lagi. Ya, saya tidak takut masalah demonya segala macam. Tetapi ini sangat real dibutuhkan oleh Kementerian Agama ya. Setelah saya menceritakan banyak hal dan pada akhirnya kesimpulannya bahwa insya Allah Pak, tolong segera majukan secepat mungkin. Hadir Pak Sekjen Kementerian Keuangan, hadir Pak Dirjen kami pada waktu itu, berapa yang perlu kita lakukan efisiensi. Bahkan bukan hanya itu Pak yang kami lobby, saya juga memperdengarkan keluhan kami kepada beliau. Ya, betapa perlunya keadilan ini ditegakkan. Pertama, saya juga mengeluhkan tentang madrasah Bapak Ibu. Ya, saya agak emosional di sini. 42% ribu pondok pesantren di bawah Kementerian Agama yang mengelola berapa madrasah kita semuanya itu. Ya, sekitar 20.000 lebih madrasah Pak. 90% sekolah Kementerian Agama itu adalah swasta. Di seberang jalan itu ada sebuah sekolah yang namanya sekolah negeri, tanahnya dibelikan oleh negara, bangunannya dibangunkan oleh negara, gurunya diangkatkan oleh negara, bahkan sampai pada tata usahanya cleaning service kan dipegawai-negerikan oleh negara, perpustakaannya dibelikan oleh negara, sampai kepada touchable seperti ini juga dihadirkan oleh negara. Kemudian juga renovasinya juga oleh negara. Kemudian biaya operasionalnya oleh negara. Sementara di seberang jalan di situ ada namanya madrasah, nempel di dinding masjid. Ya, gurunya diajar oleh kiainya sendiri. Guru bantunya hanya 100.000 per bulan. Sementara di sebelah itu adalah 4.500.000 per bulan. Dan itu pun juga sering demo untuk minta tunjangan macam-macam. Yang gaji 100.000 nggak pernah demo. Dengan tekun mereka mengajar anak itu. Perpustakaannya nggak ada, laboratoriumnya nggak ada, ya, cleaning service-nya apalagi, sama-sama anak bangsa. Nah, 90% sekolah di Kementerian Agama itu adalah sekolah swasta. Yang di samping kanan ini adalah negeri. Ini anak bangsa juga. Siapa tahu neneknya para santri ini lebih banyak terbaring di Taman Makam Pahlawan daripada mereka-mereka yang di sana. Jadi sekian puluh tahun Republik ini, madrasah diperlakukan seperti ini. Ini kalau dipotong lagi 12 triliun, apa artinya Bu? Ya, jadi dia tersentuh. Kami menyampaikan ini. Jadi saya minta bukan hanya ini, bahkan kalau perlu apa yang ada sekarang ditambahin untuk memberikan subsidi terhadap
sekolah ini. Ya. Jangan ada pendoliman sesama anak bangsa. Jadi saya sampaikan seperti itu, dan alhamdulillah beliau seorang pendengar aktif. Maka itu cepat deh suratnya Pak Nasr masuk. Besok rapat dengan Pak Sekjen Bapak. Hasilnya seperti apa? Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama. Dan kami juga mohon kepada Komisi 8 Bapak, dengan caranya di sini kan ada fraksinya. Mohon nanti ada undang-undang Sekdiknas akan diperbaiki ya. Bagaimana supaya anak bangsa yang namanya siswa-siswa madrasah ini diperlakukan secara adil di negerinya sendiri. Ya. Masih banyak loh Pak guru madrasah kami digaji 100.000 per bulan. 100.000, 200.000 per bulan. Di seberang jalan situ gajinya sudah 4.500. Suami istri guru di situ sudah pakai mobil Bapak Ibu. Padahal di seberang jalan ini sepeda pun juga enggak ada. Padahal kontribusinya terhadap negara, dia jadi imam, dia jadi pegawai masyarakat, tokoh masyarakat, mubalik dan seterusnya. Ya. Malah justru lebih laku di masyarakat adalah alumni madrasah itu daripada di seberang. Dan insya Allah mudah-mudahan yang berkeringat untuk mengurus negara ini adalah anak-anak madrasah. Dan kita lihat misalnya, kami kaget juga, ITB Bapak tahun 2022, sarjana teladan itu adalah hafal Quran 30 juz di jurusan fisika. Di UGM juga sarjana teladan dokternya itu alumni madrasah 30 juz. Jadi ada keajaiban meskipun tadi itu seperti kandang ayam, tetapi bisa melahirkan kumlot-kumlot di perguruan tinggi terkemuka. Apalagi kalau diberikan fasilitas seperti itu, pasti berkah di situ. Nah, kami mohon kepada Bapak Ibu, jadi ini tanggung jawab kita semuanya. Bagaimana anak negeri, anak bangsa yang sama-sama berjuang untuk merdeka ini diperlakukan seperti janganlah. Ya, banyak bantuan-bantuan, misalnya modernisasi sekolah Bapak Ibu. Adanya ke Ristekdikti dan Dikdasmen. Mana giliran kami Kementerian Agama dapat ya percobaan dulu di sekolah umum. Nah, jadi apakah maksudnya nanti ini seperti apa, Allahu a'lam. Tetapi kami salut bahwa ulama kita, ustadz-ustadz kita itu tidak pernah mengeluh. Dan kita sangat bersyukur, berterima kasih Pak Prabowo ini punya concern dalam hal ini sehingga mendirikan sekolah sekolah rakyat, dan mudah-mudahan terjangkau pesantren. Jangan-jangan nanti bukan pondok pesantren juga dilibatkan, aslinya kembali harus jadi penonton lagi dengan lembaga baru. Nah, janganlah kiranya madrasah jadi penonton di negerinya sendiri, padahal mereka juga berkeringat untuk melayani masyarakat. Makasih. Baik, Pak. Kami ingin Pak Menteri berkonsentrasi revisi Undang-Undang Sisdiknas yang mulai berkembang pembahasan di sana. Madrasah akan masuk ke Kementerian Dikdasmen. Kalau madrasah berada di sana, maka ruhnya mungkin tidak ketemu, tapi gedungnya mungkin ketemu. Yang kita tangiskan tadi itu. Maka bentuk madrasah yang dimaksudkan di Kementerian Agama sudah berubah ketika di sana. Yang Bapak maksudkan tadi itu moral yang kuat, hafal Al-Quran bisa menjadi lulus di ITB, mungkin saja sudah akan berubah. Maka Pak Menteri harus terus berkoordinasi dengan menteri terkait. Kami nanti di sini akan berkoordinasi. Bukan menyelesaikan gedung, bukan menyelesaikan honor, tetapi ruhnya itu tidak boleh hilang. Kalau itu hilang, wah kita semakin banyak nih terpotong dari Kementerian Agama. Haji udah hilang, tiba-tiba madrasah hilang. Terus tinggal apa nih sama kita ini? Tinggal agama. Kata almarhum Gus Dur, yang tidak ada urusan di Kementerian Agama, tinggal agama yang tidak ada, yang lain ada semua gitu. Nah, tinggal itu yang ada. Lagi kerja apa kita ini kalau begitu? Ya mohon maaf Pak, jadi kita Kementerian Agama itu semakin ramping Pak sekarang.
Artinya Dirjen Peradilan Agama sudah pindah ke Mahkamah Agung, Bapak. Sehingga yang terjadi apa ya? Sudah tidak ada pembinaan pranikahnya yang intensif. Pokoknya cerai-cerai lah gitu ya. Nah, Bukan, padahal Pak. di Kementerian Agama dulu Bukan sebelum cerai-cerai. ada kan ayatnya kan, waktu hakam min ahliha, hadirkanlah hakam juru damai sebelum langsung ketuk palu. Nah, jadi jangan sampai nanti angka perceraian semakin kencang loh, Pak. Ya, yang kedua juga Litbang sudah masuk BRIN. Eselon 1 kita hilang. Yang ketiga, kita juga jaminan produk halal sudah mandiri. Ya, kemudian juga Basnas sudah pakai lambang Garuda kan. Ya. Nah, kemudian juga BWI sudah pakai lambang Garuda tahun itu. Nah, kemudian juga sebetulnya pendidikan, Bapak, pendidikan yang basisnya umum itu diakreditasi oleh Dikdasmen. UIN itu yang fakultas umum ke Dikdasmen. Iya, Pak. Nah, kemudian juga sebentar lagi PPH. Nah, jadi yang dikelola Kementerian Agama hanya kebimasan, Pak. Nah, jangan-jangan kebimasan itu udah titip ke gubernur juga. Udah Kementerian Agama mana fungsinya aja. Pimpinan. Padahal kalau kita baca ini, Pak, kalau kita baca sejarahnya Kementerian Agama oleh Pak Rashidi, kehadiran Kementerian Agama itu adalah jembatan yang menjembatani Piagam Jakarta dengan Pancasila. Nah itu, Pak. Jangan diragukan kami tidak ikhlas beramal, Bapak. Nah, tapi yang penting buat kita adalah Kalau ini tidak urusan ikhlas, Pak, harus diyakinkan. Jangan menyerah kalau ini, Pak. Nah, hilang nih. Kita perpanjang dulu 30 menit. Ya. Apa Pak Kimaman apa? Ya, enggak. Jadi justru persoalannya itu di slogan itu, ikhlas beramal. Jadi sebaiknya Bapak ganti aja tuh Pak, ikhlas beramal. Karena kita melihat sebenarnya positioning Kementerian Agama itu udah jelas pasti dan tidak mungkin dibubarkan. Soal perampingan itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada harapan besar Kementerian Agama. Kritik kepada Kementerian Agama itu cuma dua. Tidak mau atau tidak mampu. Jadi banyak sekali ketidakmampuan teman-teman di Kementerian Agama untuk mengelola bidang-bidang itu. Atau saya lihat, saya pernah WA ke Sekjen, saya bilang Pak Sekjen dengan komposisi Menteri dan Pak Sekjen beberapa Dirjen ini komposisi terbaik yang saya lihat. Tapi persoalannya Bapak, mau nggak Kementerian Agama berubah? Nah inilah sebenarnya tantangan bagi kita. Seperti itu, saya pernah mengkritik di awal saya periode di DPR bagaimana nganggap Kementerian Agama bisa berubah. Wong tempat parkirnya jajah macet, lalu gedung yang masih keramik temboknya itu Kementerian Agama. Nah artinya Bapak, Komisi 8 punya komitmen besar untuk menjadikan Kementerian Agama ini lebih eksis dan melahirkan prestasi. Sehingga cara beragama kita betul-betul harus tadayun ala makna la tadayun ala harf. Beragama secara substansional, tidak simbolik. Nah oleh sebab itu sekali lagi Pak Ketua Komisi, saya harap isu-isu besar seperti begitu rampingnya kita dan sebagainya, tapi persoalan Kementerian Agama ini akan menjadi persoalan yang sangat-sangat substansional dan akan dibutuhkan. Yakinkan itu dengan prestasi dan SDM yang berkualitas dari Kementerian Agama. Kita Komisi 8 akan selalu mendukung Kementerian Agama. Asal slogannya diganti bukan ikhlas beramal, tetapi justru harus berkualitas, beramal yang berkualitas. Terima kasih.